Selamat pagi anak-anak. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Pada materi sebelumnya kita mempelajari bahwa sebuah sistem itu melibatkan beberapa organ. Pada sistem pencernaan makanan ini juga melibatkan beberapa organ yaitu mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel, jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Mari kita simak selengkapnya. Apa itu sistem pencernaan pada manusia itu sendiri? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan mencerna molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan pada hewan lainnya, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Zat-zat makanan. Zat makanan disebut juga biomolekul karena merupakan senyawa atau molekul kimia. Ada dua jenis makanan yaitu bersifat makro yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, air, dan yang bersifat mikro yaitu vitamin dan mineral. Makanan yang baik dan memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah higienis, artinya makanan tidak mengandung kuman penyakit dan racun yang membahayakan tubuh. Yang kedua, bergizi, yaitu mengandung kalori, karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, makanan mudah dicerna. Yang keempat, mengandung vitamin dan mineral, dan yang kelima mengandung air. Zat kimiawi yang terkandung dalam bahan makanan disebut sebagai zat makanan atau nutrisi. Antara lain, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi paling utama. Menurut ukuran molekulnya, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama monosakarida dengan gugus gulanya yaitu glukosa, galaktosa. Ini biasanya terdapat dalam buah-buahan. Fruktosa ini terkandung dalam madu lebah. Lalu yang kedua adalah disakarida. Disakarida contohnya sukrosa yaitu gula pasir, maltosa itu terdapat dalam biji-bijian, laktosa itu rasa gula yang terdapat atau rasa manis yang terdapat dalam air susu. Yang ketiga adalah polisakarida, contohnya pati, umbi-umbian, glikogen, otot dan hati hewan. Selulosa itu terdapat dalam serat tumbuhan.
Yang kedua adalah lemak. Tadi yang pertama itu adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak. Bahan makanan sebagai sumber lemak yaitu ada dua. Jadi sumber lemak itu berasal dari dua sumber, yaitu lemak nabati dan yang kedua adalah lemak hewani. Nah, lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya alpukat, kacang kenari, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Itu mengandung lemak. Yang kedua itu adalah lemak hewani. Lemak hewani adalah sumber lemak yang berasal dari hewan, misalnya minyak ikan, telur yang terdapat di bagian putihnya, mengandung protein bagian kuning. Lalu yang ketiga adalah protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang terdiri atas unsur C, H, O, dan N. Apa fungsi dari protein itu sendiri? Yang pertama, pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan tubuh. Yang kedua, pelaksanaan metabolisme tubuh. Yang ketiga, protein berfungsi sebagai pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah garam-garam mineral. Yang kelima, vitamin yang berfungsi untuk memperlancar proses metabolisme tubuh. Itu bisa dibaca, dipelajari lagi di buku LKS-nya. Yang keenam adalah air. Kita tahu bahwa di dalam jaringan air berfungsi sebagai pertama zat pelarut, bahan pengangkut dari sel ke sel untuk menjaga stabilitas tubuh, ini adalah 3 fungsi dari air, tetapi sebenarnya masih banyak fungsi lagi dari air untuk tubuh. Menu seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Ini dari SD kita sudah mempelajari tentang menu seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Rumus menu 4 sehat 5 sempurna adalah nasi, lauk, sayur, buah-buahan, dan susu sebagai pelengkap. Susu, di dalam susu terkandung berbagai macam zat, terutama lemak, vitamin, protein, kalsium. Nah, berbicara tentang susu, kita tahu bahwa ASI itu sangat penting bagi bayi karena selain zat-zat yang terkandung di dalamnya juga menjalin atau ada ikatan batin, hubungan kejiwaan antara ibu dan bayinya. Sehingga semua ibu diharapkan, semua ibu yang menyusui, yang baru melahirkan anaknya diharapkan memberikan ASI secara rutin selama 6 bulan. Itu diminta, ya, diharapkan oleh bidang kesehatan seperti itu. Selain itu, ibu yang menyusui juga memperoleh keuntungan, nah, yaitu dengan memberikan ASI kepada anak akan menjarangkan kehamilan. Yang kedua, mempercepat pulihnya rahim. Yang ketiga, terhindar dari kemungkinan timbulnya kanker payudara. Dan yang berikutnya adalah dengan isapan
bayi saat menyusu akan mendorong otot rahim untuk tetap berkontraksi sehingga dapat mencegah pendarahan setelah melahirkan. Itu adalah 4 manfaat bagi ibu yang sedang menyusui. Pedoman umum gizi seimbang. Sejak tahun 1990-an, permasalahan gizi dunia termasuk Indonesia berubah. Permasalahan gizi tidak hanya kekurangan tetapi kelebihan gizi yang menyebabkan obesitas atau penumpukan lemak dan memicu diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga keseimbangan gizi, Pedoman Umum Gizi Seimbang memuat 13 pesan dasar. 3 diantaranya yaitu memberikan ASI saja kepada bayi sampai berumur 6 bulan. Yang kedua, membiasakan sarapan. Jadi pagi-pagi itu harus sarapan, jangan mengatakan tidak biasa, tetapi harus dibiasakan karena itu sangat mempengaruhi. Minum air bersih, aman, dan cukup jumlahnya. 1 hari harus 8 gelas. Tujuh kelompok bahan pokok: susu, daging, beras, minyak, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Nilai gizi dan kriteria makanan bermutu. Kriteria makanan bermutu antara lain bergizi tinggi, higienis, ya sudah kita pelajari satu persatu tadi, mudah dicerna, cukup kalori makanan. Lalu yang ketiga yaitu usaha perbaikan gizi. Usaha perbaikan gizi yaitu penyuluhan gizi, penyediaan bahan makanan, ini adalah sistem pencernaan, ya, gambar sistem pencernaan makanan pada manusia dengan bagian-bagiannya bisa dipelajari. Selanjutnya, proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan. Pertama-tama kita tahu bahwa makanan itu pencernaan dilakukan oleh mulut. Di dalam mulut dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim, yaitu ptialin. Enzim ptialin yaitu amilase. Ya, jadi pencernaan mekanik yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim ptialin yaitu amilase. Enzim ptialin ini atau enzim amilase ini berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat yaitu amilum menjadi gula sederhana yaitu maltosa. Ingat kembali materi di awal tadi. Maltosa mudah dicerna oleh organ pencernaan. Selanjutnya, enzim ptialin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu berkisar 30 derajat Celcius. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung melewati kerongkongan atau esofagus. Kalau trakea itu saluran pernapasan, trakea atau tenggorokan. Kalau kerongkongan nama lainnya itu adalah esofagus, itu saluran pencernaan. Makanan bisa turun ke
lambung karena adanya kontraksi otot di kerongkongan. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis penyakit gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gastritis, hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air dan makanan atau makanan. Diare, ini adalah beberapa penyakit Selanjutnya, organ sistem pencernaan pada manusia. Terdapat 6 organ utama dalam pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut adalah 6 organ pencernaan manusia beserta bagian-bagiannya. Mulut. Ini yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, di sini ibu mau tambahkan. Jadi ini adalah organ mulut dengan bagian-bagiannya. Pada sistem peredaran darah kemarin itu sebenarnya bukan sistem apa ya. Pada materi sebelumnya sebenarnya itu dijelaskan tentang rumus gigi. Nah, ingat bahwa jumlah gigi pada manusia itu ada 30.